Sahabat beriman, pernahkah kita berhenti sejenak dan benar-benar merenungi mengapa setiap kali kita jatuh, setiap kali kita terpuruk, setiap kali pintu rezeki terasa tertutup rapat, bayangan wajah siapa yang pertama kali muncul di pikiran kita? Bukan atasan kita, bukan pasangan kita, melainkan wajah yang sudah mulai menua, wajah yang menyimpan sejuta rahasia pengorbanan, wajah seorang ibu. Dengarkan ini baik-baik, karena ini bukan sekedar tausiah biasa yang mudah berlalu. Ini adalah panggilan jiwa, sebuah alarm keras bagi kita semua yang mungkin, tanpa sadar, sudah terlalu lama menunda bakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga kita semua dalam lindungan dan kasih sayangnya. Hari ini mari kita buka hati kita lebar-lebar untuk meresapi sebuah rahasia agung yang sering kali kita lupakan dalam kesibukan dunia. Surga di bawah telapak kaki ibu. Kita sering menganggap bakti ini mudah, padahal ia adalah ujian terberat, karena di sanalah tak barometer kegemanan berkeberkahan hidup kita. Ridho ilahi saudaraku, ternyata begitu erat terikat dengan sehelai senyum ikhlas dari wanita yang telah melahirkan kita. Inilah fondasi utama yang akan kita bahas tuntas, dengan harapan air mata penyesalan kita hari ini bisa menghapus dosa durhaka di masa lalu. Coba kita ingat kembali, masa 9 bulan yang penuh derita, saat ibu membawa kita kemanapun ia pergi, menjadikan tubuhnya sebagai rumah sementara yang hangat dan aman. Setiap tarikan napasnya adalah perjuangan, setiap denyutan jantungnya adalah doa agar kita selamat. Perut yang membesar, tulang punggung yang terasa ingin patah, dan mual yang tiada henti. Apakah kita pernah benar-benar menghitung berapa liter air mata dan keringat yang ia curahkan demi memastikan kita lahir ke dunia dengan sempurna? Kita sering merayakan ulang tahun, tapi jarang sekali kita merenungkan rasa sakit luar biasa saat detik-detik kelahiran itu tiba. Rasa sakit yang konon setara dengan puluhan tulang yang patah secara bersamaan. Kemudian datanglah fase di mana tidur nyenyak adalah kemewahan yang tak lagi ia miliki. Tengah malam, saat kita menangis keras karena lapar atau sakit, siapa yang bangun tanpa keluh kesah, mengganti popok kita yang kotor tanpa jijik, dan menyusui kita hingga pagi menjelang? Itu adalah ibu sahabatku. Ia tidak memiliki shift kerja. Tugasnya adalah 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tanpa gaji, tanpa cuti, dan seringkali tanpa ucapan terima kasih yang tulus dari kita. Kita menuntut perhatian penuh darinya, tetapi ketika kita dewasa dan sibuk, berapa menit waktu berkualitas yang kita sediakan untuk mendengarkan kisahnya? Ironisnya, saat kita tumbuh dewasa, justru kita yang mulai merasa paling benar, paling pintar, dan paling sibuk. Kita mulai menganggap nasihatnya ketinggalan zaman, caranya mengurus rumah tangga kuno, dan doa-doanya terlalu sederhana. Kita membentak, kita menunda permintaannya, atau bahkan lebih parah, kita mengabaikannya demi mengejar kesuksesan yang kita definisikan sendiri. Padahal, saudaraku, kesuksesan sejati di mata Allah adalah ketika hati orang tua kita berbunga-bunga melihat adab dan kepatuhan kita, bukan hanya saldo rekening kita yang fantastis. Kita harus pahami betul, hak ibu itu 3 kali lipat lebih besar dibandingkan hak ayah. Ini bukan diskriminasi, melainkan pengakuan syariat atas porsi pengorbanan fisik dan emosional yang jauh lebih besar. Seorang ayah berjuang mencari nafkah, tetapi ibu berjuang membawa nyawa, memelihara nyawa, dan membentuk akhlak kita dari nol. Oleh karena itu, jika kita ingin mencari pintu rezeki yang tidak pernah tertutup, carilah di balik keikhlasan hati ibu. Jika kita ingin mencari ketenangan jiwa yang abadi, carilah di dalam ridhonya yang murni. Betapa seringnya kita mendengar hadis masyhur, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Kalimat ini bukan kiasan yang manis, tetapi perintah yang mendalam. Telapak kaki melambangkan kerendahan, tempat di mana kotoran melekat. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan kemuliaan tertinggi, surga, tepat di sana. Ini mengajarkan kita untuk merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan beliau, menghormati perjuangannya, dan menomorsatukan kebutuhannya di atas segala-galanya. Lalu bagaimana kita mengukur bakti? Apakah dengan mengirimkan uang bulanan yang besar sudah cukup? Uang adalah kewajiban sahabatku, tapi bakti adalah tentang rasa. Bakti diukur dari seberapa besar kesediaan kita untuk mendengarkan keluh kesahnya tanpa memotong pembicaraan, seberapa sabar kita saat ia meminta bantuan untuk hal-hal sepele, dan seberapa cepat kita menjawab panggilannya tanpa mengeluh. Bakti adalah ketika kita mengutamakan kenyamanannya, bahkan jika itu harus mengorbankan sedikit waktu istirahat kita yang berharga. Mari kita bahas mengenai dosa durhaka. Ini adalah salah satu dosa terbesar yang dampaknya terasa instan di dunia, bahkan sebelum kita mencicipi azab di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 2 dosa yang Allah percepat siksanya di dunia, zina dan durhaka kepada orang tua. Ketika kita membuat hati ibu menangis, seolah-olah kita sedang membangun tembok tebal yang menghalangi semua rahmat dan keberkahan untuk masuk ke dalam hidup kita. Pintu rezeki seret, hubungan dengan pasangan berantakan, dan hati terasa gersang. Semua bisa jadi akibat dari air mata yang tulus ia jatuhkan. Banyak di antara kita yang mungkin berpikir, saya tidak pernah membentak ibu, jadi saya tidak durhaka.
Tunggu dulu sahabatku. Durhaka tidak hanya tentang bentakan keras, menghela napas panjang saat diminta tolong, menunjukkan wajah cemberut, atau bahkan hanya diam ketika ibu sedang bercerita sambil bermain ponsel. Itu semua adalah bentuk durhaka halus yang mengikis pahala bakti kita. Keikhlasan beliau dalam memaafkan memang luar biasa, tapi luka di hati seorang ibu, meskipun tersembunyi, memiliki daya hancur yang dahsyat terhadap spiritualitas kita. Saudaraku, bayangkanlah skenario terburuk. Kita sedang dalam puncak karir, semua orang menghormati kita. Tetapi di sudut rumah, ibu sedang duduk termenung karena merasa kesepian, merasa tidak lagi dibutuhkan. Kebahagiaan finansial kita tidak akan pernah bisa membeli ketenangan yang hilang akibat ketiadaan interaksi tulus dengan ibu. Kebahagiaan sejati bukanlah capaian materi, melainkan kehangatan saat memeluk beliau, mendengarkan lantunan doanya, dan merasakan ketenangan yang mengalir dari kehadirannya. Bagaimana jika ibu kita sudah kembali ke rahmatullah? Apakah pintu bakti itu tertutup selamanya? Sama sekali tidak. Justru disinilah ujian keistiqomahan kita. Tugas kita sekarang adalah memperpanjang tali bakti itu melalui amalan yang tak terputus. Pertama dan yang paling utama adalah doa. Doakan beliau setiap selesai sholat, sebutkan namanya, mohonkan ampunan dan tempat terbaik di sisinya. Doa anak yang soleh adalah hadiah terindah yang tak ternilai harganya bagi orang tua yang telah meninggal. Kedua, tunaikan semua janji atau nazar yang mungkin pernah beliau niatkan. Ketiga, jalin silaturahmi yang erat dengan teman-teman dekat ibu atau kerabatnya. Berbuat baik kepada orang yang dicintai oleh ibu kita adalah perpanjangan dari bakti itu sendiri. Keempat, bersedekah atas nama beliau atau melaksanakan wakaf jariah yang manfaatnya terus mengalir. Ini adalah cara kita memastikan bahwa pahala bakti kita tetap tercatat, meskipun jasad telah terpisah oleh alam barzah. Namun, bagi kita yang masih memiliki kesempatan emas untuk menatap wajah ibu setiap hari, jangan sia-siakan waktu ini. Kita tidak pernah tahu kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengambil kembali titipannya yang paling berharga ini. Jangan sampai penyesalan itu datang menghantam, ketika yang tersisa hanyalah pusara dingin dan kenangan yang menyakitkan karena kita menyadari bahwa kita belum melakukan yang terbaik. Penyesalan saat kehilangan ibu adalah penyesalan yang paling berat, karena ia mengandung dosa bakti yang belum lunas. Ingatlah kisah Uwais Al-Qarni, yang terkenal di langit tapi tidak dikenal di bumi. Ia tidak terkenal karena harta atau jabatan, melainkan karena baktinya yang luar biasa kepada ibunya yang lumpuh dan buta. Ia memikul ibunya berjalan dari Yaman ke Mekah hanya demi memenuhi keinginan sang ibu untuk berhaji. Apakah kita mampu melakukan pengorbanan sebesar itu? Mungkin tidak secara fisik, tapi kita bisa meniru ruh pengorbanannya, totalitas dan keikhlasan tanpa batas. Bayangkanlah saat nanti di hari perhitungan, ketika setiap amal ditimbang dan kita sedang panik mencari bekal. Lalu, tiba-tiba terdengar suara panggilan, di mana anak yang berbakti kepada ibunya? Jika nama kita terpanggil, sungguh itu adalah tiket VIP menuju kebahagiaan abadi. Allah akan membalas setiap tetes keringat ibu dengan kemuliaan bagi kita, asalkan kita senantiasa menjaga hati beliau. Maka, mulai hari ini, mari kita ubah fokus hidup kita. Jangan hanya mengejar pencapaian dunia yang fana. Jadikan senyum ibu sebagai indikator utama kesuksesan spiritual kita. Sebelum mengambil keputusan besar, mintalah nasihat dan doanya. Kekuatan doa seorang ibu itu melebihi kekuatan lobi politik manapun, bahkan melebihi kekuatan sihir dan santet sekalipun. Doa beliau adalah tameng pelindung yang akan menjaga kita dari setiap mara bahaya yang tak terduga. Saudaraku, mari kita renungkan. Apakah saat ini ada komunikasi yang terputus dengan ibu? Adakah janji yang belum kita tepati? Adakah kata-kata kasar yang belum sempat kita tarik kembali dan minta maaf? Jangan tunda, segera angkat telepon. Atau jika memungkinkan, datangi beliau. Peluklah beliau erat-erat, ciumlah keningnya. Dan yang terpenting, tataplah matanya, lalu ucapkan dengan tulus, "Mama, maafkan saya atas semua kekurangan dan kekhilafan saya. Saya mencintai Mama karena Allah." Seringkali telapak kaki yang kita anggap remeh itulah yang telah menapaki jutaan langkah, membawa kita melewati rintangan demi rintangan sejak kita masih bayi. Kaki itu lelah, saudaraku. Kaki itu mungkin sudah berkerut dan sakit. Tugas kita adalah memastikan bahwa sisa langkahnya di dunia ini diisi dengan kenyamanan, kehormatan, dan kebahagiaan yang sempurna, sehingga ia dapat beristirahat dengan damai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Penting untuk diingat bahwa berbakti kepada ibu bukan berarti kita mengabaikan ayah. Keduanya adalah permata yang harus kita jaga. Namun syariat memberikan penekanan khusus pada ibu karena peran uniknya.
Bakti kepada ayah adalah bentuk kepatuhan dan penghormatan atas peran kepemimpinan dan perjuangan kerasnya dalam menafkahi keluarga. Keduanya adalah pintu surga. Jika salah satu tertutup, maka surga terasa jauh. Kita sering menghabiskan uang ratusan ribu untuk membeli hadiah bagi teman atau kolega. Tetapi saat membeli sesuatu untuk ibu, kita cenderung perhitungan. Stop kebiasaan ini. Jangan pernah pelit terhadap orang yang telah memberikan seluruh hidupnya untuk kita. Berikan yang terbaik, bukan hanya sisa-sisa. Belilah apa yang beliau sukai, bukan hanya apa yang kita pikir beliau butuhkan. Keikhlasan dalam memberi akan dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, surga itu mahal, tapi kuncinya justru ada di rumah kita sendiri, di balik kasih sayang ibu yang tak pernah padam. Kita tidak perlu mendaki gunung atau menyeberangi lautan untuk mencari keberkahan. Kita hanya perlu menundukkan hati, merendahkan ego, dan melayani beliau dengan cinta yang tulus. Jika beliau sudah ridho, maka yakinlah, Allah pasti ridho, dan semua urusan dunia dan akhirat kita akan dimudahkan. Saat kita merasa lelah dan terbebani dengan tugas bakti, tanamkanlah satu pemikiran. Ini adalah investasi terbaik untuk akhirat. Setiap tegukan air yang kita berikan, setiap pakaian yang kita belikan, setiap usapan lembut di punggungnya, semua itu adalah bangunan istana kita di surga. Pekerjaan dunia bisa kita tinggalkan, tapi investasi akhirat melalui bakti ini tidak boleh berhenti. Bagi sahabat beriman yang mungkin saat ini sedang mengalami konflik dengan ibu, saya mohon, segera cari jalan damai. Ego itu fana, tapi hubungan dengan ibu itu abadi. Jangan biarkan setan merusak ikatan suci ini. Mungkin kita merasa benar, tapi kebenaran kita tidak bernilai apa-apa jika harus dibayar dengan murka Allah dan hati ibu yang hancur. Turunkan harga diri kita demi harga surga. Pernahkah kita melihat betapa bangganya ibu saat menceritakan capaian kita kepada tetangga atau kerabat? Padahal, bagi beliau, pencapaian terbesar kita bukanlah gelar atau jabatan, melainkan ketika melihat kita menjadi anak yang soleh, yang takut kepada Allah, dan yang senantiasa berbakti. Kehormatan kita di mata masyarakat tidak akan pernah bersanding dengan kehormatan kita di mata ibu. Kita hidup di zaman yang serba cepat, di mana waktu seolah menjadi komoditas paling langka. Kita selalu punya waktu untuk scrolling media sosial, tapi seringkali tidak punya waktu untuk sekadar duduk menemani ibu minum teh. Ubahlah prioritas itu, saudaraku. Sesungguhnya, waktu yang kita curahkan untuk ibu adalah waktu yang paling berkah, yang akan melipat gandakan manfaat dari sisa waktu kita yang lain. Jangan menunggu hari ibu tiba untuk menunjukkan kasih sayang. Setiap hari adalah hari ibu. Jadikan setiap panggilan telepon, setiap kunjungan, setiap suapan makanan sebagai momentum bakti yang tak terlupakan. Ciptakan kenangan indah yang akan menjadi bekal kebahagiaan beliau di masa tua dan bekal kebaikan bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh, telapak kaki ibu bukan hanya simbol tempat surga berada, melainkan sebuah metafora bahwa jalan menuju Allah seringkali adalah jalan yang mengharuskan kita menanggalkan keangkuhan dan membungkuk dalam kerendahan hati. Surga itu menanti, hanya bagi mereka yang sudi merangkak, memohon ampun, dan membasuh kaki yang telah berjuang keras membesarkan kita. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita jadikan momentum ini sebagai titik balik. Sebuah komitmen tulus untuk tidak lagi menunda bakti, untuk tidak lagi menyakiti hati suci itu, dan untuk menjadikan ridho ibu sebagai target tertinggi di atas semua target duniawi yang kita kejar. Semoga Allah menguatkan hati kita untuk senantiasa menjadi anak yang berbakti. Ketahuilah, hati seorang ibu begitu pemaaf. Sekalipun kita pernah berbuat durhaka, pintu taubat selalu terbuka lebar. Yang dibutuhkan hanyalah kejujuran, keberanian untuk mengakui kesalahan, dan tekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Pelukan tulus dan permintaan maaf yang keluar dari lubuk hati terdalam jauh lebih bernilai dari permata termahal di dunia ini. Ini adalah panggilan terakhir sebelum tirai kesempatan ditutup. Jangan biarkan kita menyesal seumur hidup karena gagal memenangkan hati yang paling mulia ini. Jika kita ingin hidup kita dipenuhi keberkahan, jika kita ingin dimudahkan urusan kita, jika kita ingin diangkat derajat kita di sisi Allah, maka jagalah ibu kita. Muliakanlah beliau, dan bahagiakanlah beliau dengan sebaik-baiknya. Kita harus senantiasa ingat, kasih sayang ibu adalah cerminan kecil dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita saja bisa merasakan betapa luar biasanya pengorbanan beliau, bagaimana mungkin kita tidak membalasnya dengan penghormatan yang layak? Bakti adalah jembatan emas menuju jannah.
Mari kita rawat jembatan ini dengan sebaik-baiknya. Maka, setelah mendengarkan tausiah ini, mari kita refleksikan bersama. Sudah seberapa tulus bakti kita? Apakah kita sudah memberikan yang terbaik, atau hanya sisa waktu dan tenaga kita? Jawaban atas pertanyaan ini menentukan posisi kita di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Jadilah pahlawan bagi ibu kita, bukan musuh yang diam-diam menyakiti hatinya. Sahabat beriman, sesungguhnya perjalanan menuju surga itu sangat dekat. Ia hanya sejauh langkah kita menuju ibu, sejauh suara kita meminta maaf, dan sejauh kesediaan kita untuk berkhidmat kepadanya. Mari kita tutup tausiah ini dengan tekad bulat untuk menjadi generasi yang memuliakan orang tua, yang menjadikan ridho mereka sebagai mahkota di kepala kita. Jika tausiah ini menyentuh hati sahabat sekalian, saya mohon jangan simpan pesan ini sendiri. Bagikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Mungkin ada yang sedang lalai dan membutuhkan pengingat ini. Tulis di kolom komentar, kisah bakti terbaik apa yang pernah Anda lakukan untuk ibu agar menjadi inspirasi bagi yang lain. Mari kita saling mendoakan. Semoga kita semua dikaruniai kesempatan untuk berbakti sampai akhir hayat, dan semoga ibu-ibu kita semua diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.